Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan penonton setia dari channel Aditya Farm. Salam peternak rumahan ya. Gimana kabar kawan-kawan semua? Aku harap semuanya baik ya. Di sini pun juga baik. Hari ini aku ingin update sedikit nih. Lumayan banyak update-nya sebenarnya karena kemarin cukup lama kita tidak update video. Ada banyak perkembangan, mungkin yang ngikutin di Facebook udah tahu. Di sini juga di YouTube mungkin ada yang nggak ngikutin. Jadi kita update sekalian di YouTube. Jadi untuk saat ini Aditya Farm sudah berfokus kepada pejantan Mocha sebagai pejantan utama kita nih. Setelah melalui proses yang cukup panjang ya, si Mocha kakinya pincang, habis itu pernah sakit juga. Tapi sekarang alhamdulillah badannya udah semakin gemuk nih sekarang. Udah makin bongsor, makannya banyak. Aku kasih pakan Food 594 dengan jagung teman-teman. Dan ngawinnya juga ciamik banget ya. Intinya menjadi pejantan sekarang udah top tier banget nih si Mocha. Aku totalnya saat ini ada berapa indukan ya? Sekitar ada 6 ekor indukan teman-teman. Dan udah beberapa juga yang sekarang kondisinya sedang bertelur dan sudah mengeram. Termasuk si Bloro kuncir ini udah ngeram dan bertelur lagi nih. Setelah terakhir kemarin menetas 6 ekor dan sebelumnya ada 4 ekor keturunan dari si Bloro ini. Terus 6 ekornya dari indukan Dominator. Hari ini aku ingin spillkan salah satu diantaranya ya. Tapi sebelum ke sana kita update sedikit untuk yang mungkin warga YouTube belum tahu ya. Jadi keturunan generasi pertama, kedua, dan ketiga untuk pejantan Wangkas Gula Aren sudah banyak yang laku teman-teman. Gimana nih? Udah banyak yang laku ya. Jadi untuk generasi 2 kemarin ada 1 ekor Wangkas ya laku ke kota Batam. Sebenarnya berat berpisah di usianya 6 bulan ya. Padahal ganteng banget bisa jadi maskot. Tapi nggak apa-apa lah. Semoga di sana bisa menjadi rezeki nantinya ya. Habis itu Wangkas generasi ketiga juga laku ke Cilandak, Jakarta Selatan teman-teman. Dan saat ini hanya ada tersisa 3 ekor warnanya Wangkas. Yang pertama Nakula, habis itu Abimanyu, dan yang ketiga aku belum kasih nama yang usianya masih 6 bulanan. Dan ada 1 ekor pula yang masih dirawat di kandang temanku ya. Totalnya aku punya 4 ekor Wangkas keturunan pejantan Wangkas Gula Aren. Yang nantinya mungkin aku jadikan maskot kandang ya. Yang menurunkan keturunan-keturunan nantinya menjadi pacek adalah si Nakula dan juga si Abimanyu karena punya ciri khasnya sendiri. Untuk generasi 3 tadi sama persis dengan si Nakula, jadinya kalau aku jual pun nggak masalah karena kita udah punya kakaknya si Nakula. Nakula ini paling bagus posturnya ya, mendekati dengan pejantan Wangkas Gula Aren, bahkan lebih bagus. Kalau masalah tingginya lebih tinggi si bapaknya, cuman secara postur lebih baik yang anaknya ini. Dari segi jengger, bentuk kepala, warna bulu pun lebih cerah. Bagian postur badannya juga oke banget. Bagian bulu ekornya juga lebih kecil-kecil dan lebat daripada pejantannya. Kalau pejantannya tuh tipe-tipe ekor Madura waktu itu. Yang ini lebih lebat nih. Usianya saat ini mungkin sudah memasuki 9 bulanan teman-teman. Udah siap macak sebenarnya, tapi kita hold dulu nanti aja. Kita rawat dulu sampai ekornya tuntas biar bulunya nggak jelek ya. Kadang kalau udah pacak kita umbar bebas malah bulunya jelek. Terus selain itu ada 1 ekor yang warnanya merah. Ini big size banget teman-teman. Aku terakhir kali belum timbang ya, tapi ukurannya udah sangat besar, juga udah dilirik sama bos dari Batam ya, udah mau laku juga sebenarnya. Waduh, Aditya Farm lama gak update, udah pada dijualin aja nih ayamnya. Karena kemarin kandangnya penuh banget, jadi aku ingin jual-jual memang teman-teman. Kalau dikasih yang jelek nanti takutnya kecewa ya, jadi emang yang bagus-bagus justru yang keluar teman-teman. Jadi sebagai peternak kita jaga kepercayaan dengan memberikan kualitas yang terbaik. Adapun juga 1 ekor betina kemarin laku juga teman-teman, ke kota Batam juga. Teman-teman yang pengen beli pun bisa menghubungi lewat Facebook ya. Cuma sekarang stoknya udah mulai menipis. Mungkin yang kayak gini nih, tapi bukan ekor lidi ya. Kita juga bakal lepas nantinya. Tapi yang kayak gini bukan ekor lidi ya, buat selera-selera aja sih. Kalau suka ya bisa dipinang, kalau tidak ya nggak masalah. Jadi sekarang cukup banyak jago-jagonya di kandang ya. Ada beberapa ekor, ada Sadewa juga, kita belum videoin. Kalau si Sadewa juga bukan ekor lidi karena persilangan dengan indukan BK Mangon. Kalau gini aku bisa hafal nih, ini anakan keturunan yang mana. Karena bapaknya cuma 1, tapi aku bisa bedakan dia itu keturunan dari betina yang mana. Kalau yang 1 ini keturunan dari betina yang sama dengan induknya si Upin Ipin teman-teman. Cuman bapaknya si Wangkas Gula Aren. Makanya posturnya masih mirip-mirip dengan waktu itu yang jantan 1, 2, 3 itu masih mirip-mirip dengan yang dulu. Walaupun pejantannya si Wangkas. Saat ini pejantannya si Mocha. Nah untuk saat ini si Mocha ini sudah pure ya kawinnya dengan sesama ayam ekor lidi nih. Ada si Veronica, ada si Margaret yang khas dari Madura, ada Agatha yang Madura juga, ada indukan Dominator, dia juga ekor lidi ya, yang sama-sama Wangkas. Ada 1 indukan juga yang warnanya Wangkas, dia itu keturunan dari pejantan Wangkas Gula Aren dan indukan kelabu, waktu itu keluarnya Wangkas, aku kawinkan juga dengan si Mocha. Nah yang akan kita spillkan pada kali ini adalah keturunan dari indukan Bloro kuncir. Ada menetas waktu itu 4 ekor teman-teman. Dan alhamdulillah masih bertahan hingga saat ini. Induknya bahkan sudah mengeram lagi. Semoga nanti bisa menetas banyak dan stoknya banyak ya.
Kalau stoknya banyak kita juga bisa jual-jual lagi nih anaknya. Kalau harga mungkin aku bisa spill sedikit ya. Anakan mungkin aku baru lepas usia 2 bulanan, mulai harga 200 ribuan. Tapi untuk generasi 1 kuncir ini aku belum jual nih guys. Dan ini dia penampakannya. Warnanya juga keluarnya semuanya wangkas teman-teman. Seperti gula aren. Bahkan generasi wangkas ini tidak putus setelah berganti pejantan ya. Cuman sekarang posturnya lebih banyak ke si mocha. Kalau warna sendiri masih sama warnanya wangkas, tapi kita tidak tahu nih jadi besarnya, dewasanya seperti apa, kita lihat saja. Jadi makanya aku tidak jual dulu. Terutama keturunan dari indukan blorok yang kuncir itu kita belum sama sekali ya. Selama aku pelihara dia dari sebelum ganti bulu warnanya hitam sampai sekarang ganti bulu warnanya putih. Baru kali ini punya keturunannya nih. Ada kira-kira dari 4 ekor ini ada 2 jantan dan juga 2 betina. Alhamdulillah ya kita punya 2 pasang keturunan. Perdana dari pejantan mocha. Terus adiknya juga ada 6 ekor. Masih umur 2 minggu ya. Semoga bisa lolos seleksi alam juga seperti halnya yang ini. Kalau warnanya sih ada yang wangkas cerah, ada yang wangkas juga kegelapan. Tidak ada yang kopi susu. Nggak tahu nanti kalau betinanya itu bisa jadi kopi susu nantinya. Padahal si mocha juga udah kawin dengan indukan blorok putih ya. Biasanya kalau putih itu bisa dominan warnanya kopi susu. Untuk pakannya sendiri aku pakai For 591 kering tanpa dicampur apapun, force hanya yang kering aja. Dan minumnya jangan lupa diberikan vitamin teman-teman. Biar ayamnya tetap sehat, masih di box pakai lampu 5 watt ya. Sehingga kondisinya tetap hangat. Ini kalau pagi hari biasanya aku biarin mereka main dulu beberapa menit aja. Biar terkena sinar matahari pagi teman-teman. Tapi kalau kayak gini, kalau bisa jangan dilepasin dulu karena daya tahan tubuhnya masih belum kuat. Biasanya kena suhu luar malam hari, kena udara dingin habis hujan itu biasanya rentan sakit kalau ayam kecil seperti ini. Usia segini juga udah bisa mulai divaksin ya, biar kondisinya juga sehat. Itu ada 1 ekor yang luka bagian sayapnya mungkin karena dipatokin ya. Kayak gitu juga bisa memicu pertengkaran di antara ayam-ayam kecil seperti ini. Si mocha sih sekarang udah jelek ya bulunya ya, udah kusam dan juga banyak bulunya yang patah karena memang full aku umbar bebas dia sebagai pejantan. Jadi selama musim penghujan kemarin banyak yang rusak bulu-bulunya, kusam juga karena kena air hujan dan juga kurang terkena sinar matahari. Tapi sebagai fungsinya sebagai ayam pejantan ya, seperti gelaran kemarin juga bulunya juga banyak yang rusak, tapi keturunannya cakep-cakep teman-teman. Si mocha ini juga size-nya gede banget ya, cuman tidak setinggi, posturnya tidak setinggi si gula aren. Bang kayaknya bukan ekor lidi deh. Ekornya kaku banget teman-teman, karena tidak dipelurut ya. Jadi ekor lidi itu sebenarnya katuranggan ya, ayam Bangkok klasik yang memiliki ekor panjang dan kaku. Ingat, panjang dan kaku. Kalau dalam kontes, juara 1 nasional pun dia itu tetap dipelurut dan dirapihkan ekornya. Kalau nggak dipelurut, ya bisa aja melengkung, bisa aja turun ke bawah itu ekor. Kecuali Bangkok jenis Madura yang biasanya ekornya mekar dan kaku, itu biasanya otomatis sudah kaku tanpa dipelurut. Tapi biasanya tetap dirapihkan teman-teman. Jadi sebenarnya ekor lidi itu tetap dirapihkan ekornya. Kalau berantakan ya udah kayak ayam biasa doang ya, cuman ekornya tetap kaku. Karena kalau ayam ekornya lemas, walaupun dipelurut bagaimanapun dia tidak akan lurus. Tapi kalau kaku, kita mau bentuk apapun pasti bisa dengan mudah. Ayam Saigon ini di usianya 7 tahun sekarang, dia rajin nelor tapi tidak pernah fertil. Adakah teman-teman yang bisa mengatasi kasus seperti ini? Saigon itu produktivitasnya sangat tinggi teman-teman. Jadi habis nelor, ngeram, selesai, habis itu udah nelor lagi makanya banyak gitu ya. Tetapi tidak pernah fertil, aku nggak tahu kenapa. Udah aku sempatkan di mesin tetas pernah, aku titipkan di indukan yang lain pernah, sama tidak menetas juga, jadi tidak fertil. Walaupun kawinnya juga rajin. Apakah ada kesalahan dengan kondisinya? Ayamnya juga sehat padahal ya. Ini kita sambil kasih makan ya. Untuk ayam yang dewasa-dewasa ini kita berikan pakan For 94 kering dengan campuran jagung. Jagungnya utuh. Di tempatku saat ini jagung kalau yang murah itu 4.500 per kilo. Ayamnya doyan, gemuk-gemuk, alhamdulillah. Yang usianya 9 bulan, 8-9 bulan ini juga sehat-sehat. Senang ya rasanya bisa merawat ayam hasil ternakan sendiri itu mulai dari kecil sampai hingga besar. Teman-teman juga turut mengikuti perkembangannya ya, ikut senang ya. Cuman harus beberapa ekor berpisah nih kita. Jadi udah nggak tahu kemana tiba-tiba udah laku aja nih. Tapi nggak apa-apa, generasi berikutnya juga sudah banyak. Nanti ada yang melanjutkan juga, kita perbanyak hasil ternaknya. Terutama yang Siam LHK juga belum ada ya. Kita gencarkan lagi untuk ternaknya nih. Ada yang komen nih, kemarin tiba-tiba, wih kaget ya pertumbuhannya, tiba-tiba ayamnya udah gede-gede semua nih bang gitu.
Kayak mungkin yang pelihara biasanya kerasannya lama nggak gede-gede, tapi yang lihat di konten tiba-tiba wih udah segini aja nih ayam. Emang dalam merawat ayam itu kadang lebih cepat pertumbuhannya ketika kita nggak lihat ya. Kalau yang ngerawat tiap hari justru kok kayaknya segini-segini mulu ya. Tapi kalau kita lihat ya dinikmati ya, sebuah proses memang. Dalam beternak kayak gini tidak selamanya lancar. Ada juga ayam kecil-kecil kemarin yang sakit dan juga gugur, itu tetap ada teman-teman. 1 atau 2 ekor. Tetap kita syukuri dan tetap berdoa ya, tetap berusaha untuk menjaga kondisi kesehatan ternak kita. Oke, mungkin kayak gitu aja ya update video kali ini. Walaupun tidak terlalu panjang, setidaknya kita bisa rajin update video nih teman-teman. Dan beberapa update bisa aku berikan ke teman-teman juga. Semangat terus beternaknya dan pelihara ayamnya. Semoga bisa memotivasi dan bisa menyemangati teman-teman semua dalam menjalani hobinya. Buat kawan-kawan yang masih pemula, yang masih baru mau mulai juga, atau buat teman-teman yang sudah sehobi ya, salam satu hobi, salam peternak rumahan dari Aditya Farm. Sukses selalu, jangan lupa di follow akun Facebooknya Aditya Farm, akun TikToknya ya, biar tidak ketinggalan update-update terbaru nih. Mungkin kayak gitu aja, aku dari Aditya Farm izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.